Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Tidak terasa udah ketemu lagi dengan hari Rabu ya. Itu saatnya kita belajar, kosongkan gelas kita untuk bisa mendapatkan edukasi terbaru, inspiratif, dan juga pastinya berhubungan dengan literasi dunia keuangan dalam program Smart Financial Wisdom. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan punggawa-punggawanya dari program Smart Financial Wisdom. Yang pertama harus disapa terlebih dahulu, sudah ada Bapak Muhammad Teguh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dari, selamat pagi, smart listener, semangat ya terus. Baik, semangat ya. Dan tidak ketinggalan juga untuk melengkapi literasi kita di dunia keuangan, kami hadirkan perwakilan dari Lintar Finansial, ada Mas Bima Raditya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bima. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Daril, Pak Teguh, smart listener semua. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Bima dan juga Pak Teguh waktunya. Kita ngobrol santai pagi hari ini tentang to buy or not to buy. Sebetulnya bagi smart listeners yang ngerasa, aduh Ramadan kan sebentar lagi, Lebarannya masih jauh Mas Daril, kau udah ngebahas masalah ini. Nah ini yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi jangan dipersiapkan jangan dipersiapkan mepet-mepet, tapi sebisa mungkin ya dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Karena di sela-sela menyambut kemeriahan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, ada sesuatu hal yang dinanti. Ini khususnya untuk para pekerja, yaitu THR dan juga bonus. Amin-amin kalau dua-duanya keluar bersamaan. Tapi kalau satu di antaranya saja yang keluar, juga harus bersyukur ya. Nah, apa hubungannya to buy or not to buy berhubungan dengan THR atau bonus? Kita bahas bersama. Mungkin saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, cash flow berlebih bagi kebanyakan pendengar atau spesialis kan terutama ini dialami ya oleh para karyawan. Waktunya belanja-belanja. Nah, pendapatnya Pak Teguh gimana tentang hal ini, Pak Teguh? Ya, jadi gini, bonus tahunan. Ini kebetulan kan Idul Ramadannya itu berdekatan dengan bulan-bulan Maret, April begitu ya. Di Ya, mana ya. banyak perusahaan itu selesai melakukan audit laporan keuangan dan Mhm. juga beberapa sudah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham nih. Nah, Betul. sehingga habis itu biasanya diikuti dengan adanya pembagian bonus, Mhm. biasanya based on performance kinerja dari perusahaan dan kinerja dari karyawan yang bersangkutan kan gitu. Ini momentumnya tepat Betul. nih. Mhm, Ada mhm. bonus Ya, yang kemungkinan akan diterima di bulan-bulan ini dan juga nanti kira-kira nggak nyampe sebulan lagi lah ya, ya. 2 minggu 3 minggu lagi lah. Karena kan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran kan, ada THR Ha-ha. tunjangan raya. Sehingga di depan mata nih kita akan ketemu pendapatan yang extraordinary, yang nggak seperti biasanya. Nah, kadang-kadang penyakitnya kita, oh iya ya, Mas Teguh udah ngingetin nih, Pak Teguh udah ngingetin nih. Jadi kalau gitu kita udah belanja-belanja dulu dong kan bayarnya nanti gitu kan. Adalah kartu kredit dipakai dulu, adalah yang bayar nanti, pay later dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini apalagi momentum Ramadan banyak diskon pula mau puasa ya kan. Nah Ya, ini ya. kita harus ingat nih, harus ingat. Ada pendapatan-pendapatan yang extraordinary, ada juga pengeluaran-pengeluaran yang extraordinary, yang nggak Mhm, rutin pengeluarannya, yang mhm. bisa jadi pengeluaran yang wajib yang kita keluarkan, yang tidak rutin itu jatuhnya nggak di bulan ini, Mas Daril. Nggak di Oke, oke. bulan-bulan ini. Ya. Meskipun ada yang di bulan-bulan ini, misalkan Anda budgetin untuk bayar zakatnya tuh dari THR. Berarti kan Mhm, agak mhm. matching nih, zakatnya dipasin pas bulan Ramadan. Mhm, Ya, mhm. yang kurang bayar pajak juga pas di bulan Maret nih, dan mulai lapor-lapor SPT kan. Iya, iya, Lalu iya. kan bahas tentang itu kan, kalau kurang bayar Heeh, kan harus ada alokasinya. heeh, Bisa jadi harus bayar STNK nanti di bulan Oktober loh. Nggak semuanya heeh. di bulan ini. Iya, iya. Atau Bayar penuh anak ya di sekolah bulan kan itu ya. masuk tahunan di bulan-bulan Mei Juni loh. Iya Heeh, kan? heeh. Terus ada juga yang harus masuk kuliah yang harus dibayar di akhir tahun, bayar di depan misalkan gitu. Nah, Oke. ini ada beberapa pengeluaran yang extraordinary juga yang perlu kita pikirin. Jadi,
kata kuncinya Mas Daril untuk belanja-belanja itu buy or not to buy, bikin planning juga. Jadi Ah, planning itu oke, bukan oke. hanya berkaitan sama tujuan jangka panjang, tapi cash flow. Cash flow itu Mm-mm. arus kas. Arus kas itu pendapatan lawan pengeluaran. Itu juga pakai planning. Ini ada Mm-mm. dapat pendapatannya agak berbondong-bondong nih datang nih. Ada bonus, Iya, iya. ada THR. Tapi pengeluaran kita datangnya siapa tahu nggak pada bulan-bulan ini. Sehingga harus ada yang dialokasikan. 2 bulan Oke. lagi mau kurban. Oke. Mm, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi mau bayar sekolah anak. Oke. mm, Mau bayar STNK 5 bulan lagi. Mau bayar mm, apa STNK mobil yang satunya lagi 8 bulan lagi kan gitu. Nah, ini Oke, sehingga Anda punya alokasi kapan uang THR ini akan dialokasikan dan juga uang bonus itu. Maka oke. pada saat kita mau beli ya to buy or not to buy punya Mm, planning itu Mas Darya. Oke, berarti Pak Teguh sekarang mobilnya berapa? Jadi ketiga atau yang keempat nih? Aduh, jangan gitu dong, nggak enak nih. Soalnya kayaknya gambaran pribadi banget ya Mas Bima ya dari tadi ya. Belum tentu, belum tentu. Amin, amin. Oke, baik. Mas Bima bagaimana pendapatnya? Silakan, singkat saja mungkin. Oke. Ya intinya 2024 nih dari awal tahun udah banyak banget apa namanya euforianya, kesenangannya gitu ya. Mm, Terutama nih masuk ke penutupan kuartal pertama, Betul. loh kok kita lihat ternyata lebarannya mepet-mepet sama musim bagi bonus gitu kan. Mm, mm, Eh, ternyata juga lebarannya mepet juga sama musim lapor pajak segala mm. macam. Nah, tapi seperti tadi Pak Teguh sudah sampaikan gitu kan, masuknya berbondong-bondong, tapi kan nggak harus habis hari ini juga gitu kan. Nah, Yes. jadi kalau saya sih buy or not to buy itu tetap kembali lagi ke yang sudah kita ulang-ulang bolak-balik gitu ya. Mm. Sisih bukan sisa. Kita sisih-sisihkan dulu tuh buat yang pos-posnya nanti kan udah ketahuan sekarang kan ada bayaran Oktober, ada kewajiban Desember, sisihin dulu. Insya Allah ternyata rezekinya memang lebih, ada sisa. Nah baru tuh mau beli apa setelah jadi sisa gitu. Oke, oke, tahan sebentar ya. Ini sebenarnya kalau godaan finansial tuh luar biasa loh, apalagi belum ada promo-promonya 4433. Wah, masuklah THR, masuklah bonus. Waduh, kalau misalnya nggak kuat iman, nggak ada Great Finwish, sudah jebol itu keuangannya. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya hari ini kita bahas tentang to buy or not to buy. Ini baru sekilas saja tentang apa yang disampaikan, hal yang berhubungan dengan urgensi atau keinginan kita atau kebutuhan kita. Nah, sebaiknya kita harus melihat juga dari dua sisi. Sisi pribadi sebagai seorang karyawan dan sisi dari pengusaha yang harus bayar THR. Apa sih yang harus dipertimbangkan? Karena ini juga menjadi sebuah pertimbangan tersendiri juga untuk mengeluarkan bonus dan juga THR untuk karyawannya. Kita break sebentar, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oh ya, komentar Anda kami tunggu di 0812 11 12 959 dan kami juga tayang di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang bergabung, silakan follow dan jangan lupa like serta subscribe kanal YouTube Smart FM. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, smart way to happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom di edisi Rabu ini, di bulan Maret pastinya, di 3 bulan setelah mungkin Anda merasakan indahnya awal 2024. Udah kebayang THR yang akan diterima untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, belum lagi bonus yang juga akan diberikan, semoga sih keluarnya bersamaan ya. Tapi ingat, godaannya juga begitu besar. Kalau Anda tidak mengerti pembagian kebutuhan dan juga keinginan, wah ini jebol nih. Nah, di sesi awal tadi, saya minta kesediaan Pak Teguh untuk bisa sedikit memberikan sebuah statement pembuka tentang cash flow berlebih bagi para karyawan, terutama smart research yang bekerja, atau Anda yang juga merasakan satu manfaat walaupun tidak dalam keadaan berpuasa, tapi bonusnya juga keluar. Nah, mudah-mudahan sih seiring sejalan. Tapi nggak fair rasanya kalau kita nggak melihat dari sisi pengusahanya. Nah, ini karena hadir pagi hari ini perwakilan dari Lintar Finansial, ada Mas Bima Raditya. Saya anggap beliau adalah seorang pengusaha juga yang kayaknya juga harus berpikir keras gitu ya. Tentang pembagian bonus dan juga THR. Gimana Mas Bima? Dari pandangannya Oke. Mas Bima? Sip, thank you Mas Daril. Sebetulnya bagi-bagi THR ini kalau mau dilihat dari sisi kacamata pengusaha gitu ya, Aha, mau dibilang, wah kan jadi double nih, bayar gajinya mestinya 1 kali tapi jumlahnya 2 kali di dalam periode yang sama gitu. betul. Terutama akan sangat kelihatan kalau konteksnya masih pengusaha baru mulai gitu ya, kayak saya Mhm, gini gitu kan. mhm, Kelihatan banget gitu, neracanya langsung double naiknya gitu. Tapi kalau kalau hanya mau berdiri dari sisi jumlahnya yang naik, barangkali mhm, iya. mhm, Tapi di sisi lain juga THR kan juga adalah cara kita berterima kasih kepada orang-orang yang juga udah ikut membantu usaha kita gitu kan. betul, ya. Dan yang paling penting THR itu kan nggak ujuk-ujuk ada gitu. Mhm, mhm. Lebaran tuh nggak tahu-tahu kita lagi hari Selasa tahu-tahu 2 hari wah Lebaran besok kan nggak gitu kan. Heeh, heeh. Lebaran itu kan datangnya juga sudah bisa dihitung. Tentunya sebagai pengusaha yang baik sama juga dalam mengatur keuangan gitu ya. Yes. Semua hal yang bisa dijadwalkan kita jadwalkan dulu memang. Heeh, Apa yang kita kasih bonus di bulan besok ini itu kan adalah hasil dari kinerja tahun lalu. mhm, Udah hitung dong untungnya berapa, lebihannya ya, berapa, bisa bagi bonus berapa kali, bisa bagi THR berapa kali gitu kan. ya. Lagi pula kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, THR kita kasih ke tim kita, ke staf kita, Mhm, mereka belanjain segala macam, rezeki itu akan ngalir lagi dan ujung-ujungnya ekonomi Indonesia bergerak kan, gitu. Jadi nggak ada yang rugi itu sebetulnya di transaksi itu gitu, untung semua lah itu. mhm, mhm. Setidaknya dari awal sudah bisa dipersiapkan ya, Mas Bima ya? Yes, Oke, kuncinya baik. itu kan itu bukan hal yang mendadak gitu, itu bukan kejadian yang tiba-tiba kayak kecelakaan kan, bukan seperti itu kan. Ini kan semua Oke, bisa diatur di awal, kalau mhm, cocok ya insya Allah semuanya dapat berkah gitu. oke. Sebentar, ini pengertian cocok tuh sampai di mana batasannya nih kira-kira? Cocok gimana Mas maksudnya? Kan kalau Cocok cocok maksud saya semuanya tadi bisa cocok berkah. antara jadwalannya kan THR udah ketahuan bulan 3 gitu kan. Ah, Emang diatur supaya apa yang sudah disisihkan, disisakan dari kantongnya perusahaan itu pun mhm. memang sudah dijadwalkan gitu, dialokasikan untuk kasih THR. Oh, pengertian saya Gitu. kalau cocok itu, beda nih Pak Mas Bima nih. Kan Kenapa kalau nih? dengan bonus, kadang-kadang ada yang bonusnya itu tidak seperti tahun lalu karena baru lepas dari COVID-19, cuan perusahaan nggak gitu Oh, banyak, ya sekedarnya aja deh, jadi nggak terlalu besar. Ya moga-moga hmm. cocok. Nah, takutnya arahnya ke situ Mas Bima. Kemungkinan ada nggak probabilitasnya ke situ Mas Bima? Kayaknya kalau ngomong recovery dari COVID semestinya sih udah lebih ini ya. Dari sisi yang memberikan sudah bisa lebih kembali ke kondisi normal, Oke. kebanyakan Mhm, begitu. mhm, Tinggal yang perlu kita giatkan lagi adalah buat teman-teman smart listeners dan
dengar Smart Financial Wisdom terutama, seperti yang sudah sering kita angkat juga, pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita bisa hasilkan saja, tapi setelah kita hasilkan rezeki atau gaji atau pendapatan itu gimana kita ngelolanya gitu. Kalau orang yang dapatnya 10 habisnya 9, tentu akan kalah bahagia sama orang yang dapatnya cuma 4 tapi bisa simpen 3 gitu kan. Oke, baik Mas Bima, terima kasih. Saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh yang diam-diam juga seorang pengusaha. Ini bagaimana melihat perspektif ini gitu? Pak Teguh nggak diam-diam, Pak Teguh mah udah siaran di mana-mana, Pak. Pengusahaannya Karena udah nggak pernah kedengeran di ketemu. mana-mana kalau Pak Teguh. Iya, story-nya nggak pernah terlihat ya, tapi diam-diam banyak aja loh income-nya. Monggo Pak Teguh, amin. Jadi punya usaha kan bukan untuk dipamerkan di sosmed, benar nggak? Betul. Tapi untuk dilihat di laporan keuangan. Ya nggak Nah, Mas Bima ya? klarifikasinya Kecuali begitu ya nanti ada sekarang ya. insentif pajak ya, Pak ya. Kecuali ada Jadi insentif ada tipe pajaknya baru. ada tipe pengusaha yang low profile, Pak. Tapi Oke. high income. Nah, ini yang bagus tuh. Weh. Curhat, amin. Bukan curhat itu mah. Memang itu kan Fakta ya. prinsip benernya. Iya. Low profile tapi high income. Oke. Memang sih ketika ngomongin tentang kita kan kasih benefit ke tim ya, ke karyawan lah katakan gitu, ke pegawai. Itu memang bagian dari yang harus kita hitung bahwa cost-nya itu bukan katakan gaji kali 12 bulan, enggak. Minimal kali 13 bulan. Bahkan beberapa kita harus hitung kalinya 14 bulan. Sehingga nanti kita ngelihat cost kita, biaya-biaya yang akan kita keluarkan, itu dikalikan dengan 14 bulan mungkin. Khususnya untuk biaya tenaga kerja, Mas Daril ya. Sehingga meskipun tidak dikeluarkan setiap bulan, tapi 1/12-nya atau 1/14-nya tadi itu disisihkan untuk dikeluarkan pada saat THR. Di beberapa perusahaan THR-nya ada 2 tuh, THR Natal sama THR Lebaran misalkan gitu ya. Atau dibagi 2, atau dibaginya maksudnya yang Muslim di THR-nya di Lebaran, yang lainnya di yang Kristiani dan lainnya misalkan dibagikannya di Desember misalkan gitu. Nah ini kan bagaimana kita manage cash flow perusahaan ini. Kapan perusahaan mengeluarkan uang yang besar sehingga likuiditas di perusahaan itu juga harus tetap terjaga. Sehingga itu juga menjadi suatu benefit juga bikin sesuatu hal yang memotivasi karyawan kita untuk juga berkinerja dengan lebih baik. Gitu. Meskipun secara aturan ketenaga kerjaan memberikan THR adalah kewajiban, tapi beyond dari sekedar kewajiban, kita kasih vibe bahwa ini bagian dari untuk meningkatkan kinerja. Vibe bagaimana membuat mereka semangat gitu kan. Karena mereka ngurusin usaha kita loh. Sehingga kita harus juga mikirin mikirin perutnya mereka, mikirin pendidikan anak-anaknya mereka, memikirin kesejahteraannya mereka. Karena mereka udah susah payah mikirin perusahaan kita kan gitu. Bayangannya ini ya. Nah, sehingga itu bagian dari semacam jaminan bahwa mereka kalau bareng sama kita itu akan sejahtera, dalam arti membuat mereka juga termotivasi dengan kinerja yang baik juga gitu Mas Tex. Oke, berarti ini kontekstualnya berlaku untuk umum secara keseluruhan atau memang term and condition berlaku kalau perusahaan lagi baik-baik saja bisa mengadopsi statementnya Pak Teguh atau bagaimana pertimbangannya? Ketika kondisinya tidak baik-baik aja, kalau baik-baik aja emang nggak usah dibahas. Ingat, gampang banget tuh masuk kos, yang tadi ya. Pendapatan, labanya jadi berkurang, laporan pajaknya setelah dikurangi itu teman-teman di tim happy kan gitu. Tapi kalau emang nggak ada kondisi yang baik atau kondisinya nggak baik-baik aja, maka harus ada pikirin way out-nya, jalan keluarnya kayak gimana. Apakah misalkan cash flow-nya ditarik kayak gimana sehingga pada bulan ini kita bisa kasih bonus atau bukan bonus, saya katakan THR yang wajib dulu deh, misalkan yang wajib dulu kasih THR dulu. Maka kita harus pikirin tuh gimana nih sebenarnya kali ini, apakah kita nambah modal dulu, apakah kita ngasih pinjaman dulu ke perusahaan atau apa sebagainya, sehingga kita punya strategi jalan keluar supaya mereka bertindak dengan baik. Karena kalau itu nggak dibayarkan, terutama kita melanggar peraturan ketenagakerjaan ya. Yang kedua jadi demotivasi buat tim kita lah, bayar karyawan aja nggak bisa, bayar THR aja nggak bisa, gimana mau kasih bonus, bener nggak? Nah ini memang
bagian dari pengorbanan kadang-kadang kalau kita punya usaha, meskipun ya usaha kecil-kecilan, bener nggak? Tapi kita harus Mudaratnya lebih mikirin banyak. itu dengan Gimana, kenapa Pak? Mas Bima? Sorry. Mudaratnya lebih banyak jadinya Pak Teguh ya, cuman ngejar hemat satu kali, tapi Betul. mudaratnya kemana-mana. Oke, baik. Iya, jadi Oke. side effect-nya lah ya, side effect-nya, efek negatifnya itu jadi besar kalau kita nggak bisa mampu bayar. Mendingan kita cari bagaimana dapetin likuiditas, dapetin cash sehingga kita bisa memenuhi kewajiban kita terhadap THR tersebut. Baik. Kita sudah melihat dari dua sisi ya, karena harus butuh fair juga. Jangan hanya melihat dari sisi karyawannya saja, tapi juga harus mempertimbangkan keadaan dari perusahaannya. Nah, ini udah selesai nih. Masa iya dapat bonus, dapat THR nggak boleh belanja-belanja. Wah, ini program Finwis kok ngajarinnya nggak boleh happy, nggak boleh senang sih. Nggak gitu. Boleh belanja, tapi tak ada hitungannya. Sesi ketiga kita bahas ya tentang momentum itu. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Sudah sampai di sesi yang ketiga, kita masih bicara tentang to buy or not to buy ya. Bersama dengan Bapak Muhammad Teguh dan juga ada Mas Bima Arditya dari Lintar Finansial. Nah, kalau bicara masalah to buy or not to buy, ini sebetulnya sebuah keputusan yang didasarkan atas sebuah kesadaran ya. Kalau ngerti bagaimanakah arti dari sebuah kebutuhan, ya mereka akan maksudnya buang uangnya tuh ada pertimbangannya gitu loh. Lain ketika memang sebuah keinginan yang tidak pernah sampai di puncak klimaksnya. Makanya jor-jornya tuh ada. Nah, di sesi pertama dan kedua tadi, memang saya secara kehormatan minta ke Mas Bima dan juga Pak Teguh esensi dari THR dan juga bonus. Syukur-syukur dua-duanya itu keluar berbarengan. Tapi kita harus melihat juga dari sisi pekerja yang menerima bonus atau THR-nya dan juga perusahaan yang mengeluarkannya. Ini kan pertimbangan juga banyak itu. Term and condition berlaku dalam keadaan itu. Nah, kita sudah tutup case itu. Sekarang kita masuk ke case kalau seandainya memang dua-duanya keluar. THR-nya keluar, bonusnya juga keluar. Masa iya berbarengan dengan musim lebaran, liburan, nggak boleh belanja-belanja. Nah, saya mau ke Mas Bima dulu. Mas Bima, boleh jujur-jujuran ya. Ngalamin kan momentum itu ya? THR Oh dapat, iya, bonus dapat. Oke, it's time to buy. Ayo, mau belanja apa? Mau beli ini, mau beli apa gitu. Ngalamin nggak momentum itu?
dulu pas saya masih kerja di perusahaan sih beberapa kali ya sempat dapat Heeh. kayak barengan gitu kan seperti sekarang ini gitu. Mhm. Lebarannya deketan sama bonusan gitu Ya, atau ya. eh, awal tahun tuh biasanya juga ada ini juga numpuk juga kan gaji sama tunjangan akhir tahun sama gaji Januari Heeh, numpuk gitu. Belum heeh, habis sudah dapat gaji lagi gitu kan. heeh, heeh. Nah, kalau balik ke agenda kita to buy or not to buy sih kalau benar kata Mas Daril tadi kan, kalau ngikutin pengen gitu ya, nggak ada habisnya. Iya, Ini betul. pengen, itu pengen, udah beli yang putih, yang hitam belum punya, udah punya Heeh, yang putih sama hitam, yang merah baru beli lagi gitu kan. heeh, heeh, Nah, kalau saya sih belajar dari diri sendiri ya, setelah ngalamin dan ini juga, heeh. kayaknya kalau tetap pingin, kan yang namanya perubahan paling enak tuh pelan-pelan gitu ya, bertahap ya. Setuju. Nah, barangkali coba deh kita bisa terapkan begini buat besok. Setelah tadi kita di awal sisihkan gitu Mhm, kan, yang alokasi-alokasi wajib udah tuh semua, ongkos STNK, mhm, bayar sekolah, Desember apa segala macam udah sisihkan, ada sisa. Alhamdulillah. Beli mhm. apa ya sekarang gitu. Nah, supaya Ah, sembari kita juga beli belanjanya tuh jadi kegiatan belajar juga gitu. oke. Coba deh smart listener semua belanjanya dirubah, jangan belanja barang-barang yang biasa-biasa aja. Dalam arti biasanya beli pakaian, beli apa gitu ya. Mhm, mhm, Coba pernah nyoba nggak selama ini udah dengar orang invest saham atau beli reksadana atau beli mhm, obligasi gitu kan? mhm, mhm, Selama ini kan likuiditas mepet tuh ceritanya tuh. mhm, Ya nggak kebeli, kenapa? Beli obligasi, beli sukuk negara minimum 1 juta atau beli reksadana ini. Nanti kalau gua belanja ini gua nggak makan gitu kan. mhm, mhm. Coba belanjanya diarahkan ke hal-hal yang bisa membawa manfaat ke kita lebih panjang. Contoh tadi Oke. belanjanya berubah ke instrumen-instrumen investasi Mhm. atau coba deh sambil kita browsing-browsing kalau lagi kan sekarang AI kan algoritma kan kenceng banget tuh. Kita Ya, lagi ya. browsing-browsing suka ada kan postingan tentang kelas-kelas pengembangan diri atau keterampilan-keterampilan. Aha, aha. Coba Betul kita ya. puter puter lagi filmnya pada waktu kemarin pandemi, mati gaya kan terutama kan. Heeh. Biasanya ke kantor apa segala macam tiba-tiba kehilangan aktivitas dan segala macam. Mumpung sekarang kita masih diberi sehat, Mhm. ada likuiditas tambahan, invest in ourselves juga nggak masalah. Ah, Ambil kelas bahasa Inggris tambahan supaya brush up, supaya lebih lancar. mhm, Atau mhm, belajar belajar apa yang ringan-ringan aja, belajar bahasa asing kayak, belajar coding kayak kecil-kecilan apa gitu. Nah, manfaatkan kelebihan likuiditas itu bukan hanya untuk melonggarkan kita punya tekanan finansial, tapi juga menambah kapabilitas kita. ah, Suatu hari nanti pasti ada manfaatnya balik kok, ya. gitu Ini kira-kira. merujuk kepada statement Mas Bima tadi ya, kalau berubah itu yang enak adalah yang pelan-pelan ya. Iya. Step-nya dimulai Jadi dari sekarang, mumpung ada belanjanya limitnya. nafsu pingin belanjanya tetap belanja, tapi Heeh. belanja untuk sesuatu yang efeknya lebih long lasting dan lebih progresif, lebih produktif buat kita gitu. Yes, aplikasi e-commerce jangan dihapus dari smartphone kalau gitu. Kan baru Oh dapat jangan, jangan. Tapi barangkali beranjak dari hanya beli, icip-icip kayaknya kalau e-commerce, Mas dari ngomong e-commerce, heeh. main dropshipping gimana sih? Siapa tahu kan hanya Nah, dari end consumer iya. merambah jadi step selanjutnya jadi Nah, dropshipper gitu. Bisa jadi rezeki juga nanti kan iya, gitu. kayak narasumber kita ya, pengusaha batik ya, gitu ya. Ayo Pak Teguh, tambahin komentarnya, silakan. Ya, di sesi pertama tadi kita bahas Mhm. tentang bagaimana dari sisi yang menerima THR. Di Oke. segmen kedua tadi kita bahas tentang dari sisi yang memberikan THR. Aha, Padahal yang menerima THR juga bisa jadi harus ngasih THR juga. setuju. Nah, ini belanja pertama. Misalkan Anda kan kadang-kadang punya asisten rumah tangga, supporting Heeh, unit di rumah Anda, driver lah atau apalah itu bayar juga THR-nya, jangan lupa. ya, Ya ya. kan? Hmm. Bayar juga THR-nya buat satpam di komplek misalkan gitu. Mhm, mhm. Misalkan ada dekat gitu kita suka ke tempat ibadah, kasih juga yang nungguinnya untuk jadi THR buat mereka, ya kan? Mhm, Hmm. mhm. Nah, jadi ada dua sisi sini. Kasih juga THR kepada orang-orang yang bekerja sama kita. Jangan lupa juga kita ngomongin Mhm. perusahaan besar, orang yang di rumah, asisten rumah tangga nggak dikasih THR kan jadi nggak pas Ya, ya, juga. ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ngomongin belanja-belanji nih. Jadi belanja itu basicnya berdasarkan pada kebutuhan.
gitu. Meskipun kadang-kadang kita bisa create kebutuhan, kayak misalkan tadi Mas Bima sampaikan, oh ternyata saya butuh nih kayaknya untuk memiliki kompetensi tertentu, perlu soft skill tertentu, maka saya harus nambah ilmu ini. Misalkan seseorang kadang suka di kantornya sesimpel suka disuruh jadi MC, suruh ngasih sambutan. Why not belajar tentang public speaking? Oke. Gitu. Why not belajar tentang table manner misalkan gitu. Ya. Nah, ini kan jadi satu hal yang investasi belanja tapi buat memanfaatkan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita happy jalaninya, wah enak banget itu. Gitu. Jadi belanjanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ataupun harus create kebutuhan itu, create-lah kebutuhan yang meningkatkan kelas kita, naik kelas kita gitu, kira-kira gitu, menaikkan kelas kita. Nah, tetapi juga tidak salah ketika belanja itu juga dengan adanya e-commerce nggak usah dihapus, karena e-commerce itu juga bisa membuat tools bagaimana kita melihat harga barang yang kompetitif, ya kan? Sehingga harga barang dengan barang yang sama, dengan merek yang sama, dengan kualifikasi yang sama, harga mana yang paling eligible kan gitu kan? Nah, tetapi lagi-lagi basicnya adalah belanja itu sesuai kebutuhan, bukan pada keinginan. Meskipun ada diskon, kalau enggak butuh-butuh amat atau barang itu enggak usah dibeli. Ya, ada gelas lucu, ada gelas di lemari juga banyak yang nggak kepake nih. Ada diskon 30 apa sebutlah 50%, harganya biasanya 200 jadi 100, untung 100 dong. Jadi harus siap bayar 200, bayarnya cuma 100. Kalau kata saya rugi 100 bukan untung 100. Tadinya uang nggak harus keluar kok jadi keluar. Padahal untuk barang yang basically nggak kita butuhin, Mas. Ya. Nggak kepake juga, numpuk juga di gudang. Coba deh periksa. Talk to myself sih. Coba diperiksa gitu kan. Belanja apa yang ini. Dari awal saya juga udah curiga Pak Teguh. Kenapa curiga sih? Akhirnya keluar statement talk to myself katanya. Basically talk to my wife sih. Oh, enggak. Ya saya kirim lah ya video ini ya ke Nyonya ya. Oh, silakan. Jadi basically itu. Ya, So, oke. basically adalah kalau mau belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan diskonnya. Once kebutuhan itu match, cocok tadi dengan diskonnya, Anda boleh beli pada saat diskon. Tapi basicnya adalah Anda butuh atas barang itu, Mas Daryl. Oke, baik. Kita klarifikasi sekaligus kita disclaimer ya bahwa program ini tidak mengajarkan Anda untuk tidak belanja apapun juga ketika Anda harus punya uang berlebih, mengutamakan yang utama-utama itu boleh, diutamakan itu wajib. Tapi bukan berarti hak Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda itu dilarang, enggak begitu. Nah, cobalah menjadi konsumen yang cerdas dengan bisa membedakan mana yang butuh dan juga mana yang menjadi sebuah keinginan. Oke, kita break sebentar. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi yang berikutnya karena memang banyak sekali hal yang perlu kita simpulkan gitu ya. Walaupun kadang-kadang berhubungan dengan uang itu kan godaannya banyak gitu loh. Nah, boleh dong nanti sharing dari sisinya Mas Bima seperti apa dan Pak Teguh juga seperti apa. Sekaligus nanti ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan dari Smart Research yang sudah masuk di WhatsApp kami. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya,
dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom edisi kali ini. Tentunya bersama dengan Mas Bima Arditya dari Lintar Finansial. Dan juga ada Bapak Muhammad Teguh, Kepala Sekolah dari Financial Wisdom. Terima kasih buat Anda yang sudah menunggu pertanyaannya kita bahas hari ini. Saya coba pilihkan yang relate dengan tema bahasan kita aja, yaitu Nah, time to buy or sebentar. not to buy. Sebelum baca itu, kenapa saya jadi kepala sekolah? Wakil PLT kepala sekolah. sekolah kali. PLT. Oke, baik. PLT. Oke, ini pertanyaan yang masuk pertama. Sebentar, tadi ada Ibu Nilam Sari. Selamat pagi Pak Teguh dan juga Mas Bima. Pagi. Menarik bahasannya pada pagi hari ini. Saya jadi belajar banyak ya tentang apa yang harus kita sisihkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika saya seorang karyawan, kemudian saya juga punya side job yang cukup menjanjikan. Bahkan bonus pun saya terima dari perusahaan, termasuk juga THR. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh betul, saya juga harus mengeluarkan untuk supir, penjaga rumah, dan juga ART. So, bagaimana pembagian ideal secara prosentase atas apa yang menjadi kebutuhan saya untuk bisa dibelanja-belanjakan? Oke. Pak Teguh atau Mas Bima, silakan. Ya, prinsipnya tidak ada panduan baku berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa dari bonus maupun dari THR. Ya, prinsipnya adalah kita harus list apa pengeluaran-pengeluaran yang di luar rutin bulanan. Jadi misalkan ada pengeluaran-pengeluaran yang rutin tapi tahunan boleh masukin. Karena pendapatan THR dan pendapatan bonus ini kategorinya adalah pendapatan yang tahunan. Sehingga supaya cocok, supaya matching, kita juga harus list down, harus bikin daftar apa pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tahunan. Contohnya tadi STNK untuk kurban 2 bulan lagi, untuk bayar THR untuk orang-orang yang kerja sama kita, untuk mudik, untuk apalagi ya bayar sekolah anak, untuk yang sifatnya tahunan apalagi misalkan sekolah yang bayarannya tahunan ya dan sebagainya. Anda bikin bikin ininya tuh, bikin daftarnya termasuk rupiahnya sehingga matching antara pendapatan THR kan kalau kebayangnya bonusnya juga mungkin udah besar yang berapa kan gitu. Ya. Tapi kita matching kan tahunan kita. Nah, ketika tahunan kan ada jadwalnya masing-masing tuh kalau di kalender lah. Yang lain kalender adalah kegiatan, ini kalender keuangan gitu ya. Jadi Oke. kapan dikeluarkannya kita akan keluarkan pada saat kalender itu harus sehingga akan ketemu tuh oh ada sisanya berapa. Nah, sehingga kalau saya ditanya persentasenya berapa belum tentu. Saya mudiknya nggak begitu jauh, misalkan. Ada orang yang mudiknya sampai keluar pulau gitu kan, sehingga butuh cost-nya lebih besar. Tentu budget untuk THR-nya bisa jadi lebih besar. Keluarga saya mungkin relatif keluarga kecil, ada keluarganya lebih besar. Nggak jauh sih, tapi sekali beli tiket untuk bukan ini untuk lebih ke 2 mobil misalkan gitu. Misalkan satu keluarga isinya 7 orang atau 8 orang. Tentu beda dengan yang keluarga isi cuma 4 orang. Nah, ini cost-nya kan beda-beda sehingga tidak ada apa namanya persentase yang baku. Ini Nilam Sari, saya curiga nih, saya punya 2 teman namanya Nilam Sari, 2 sahabat namanya Nilam Sari, satunya owner yang terkenal yang baru IPO, satu lagi sahabat di komunitas nih. Nah, Mungkin yang semoga orang atau terkenal bukan ya. atau di antara kedua itu nih. Oke, baik. Terjawab ya Ibu Nilam ya. Ini saya persingkat saja waktunya karena nggak cukup banyak lagi. Sebentar, tadi sudah ada Mas Pur. Mana tadi Mas Pur ya? Oh, gini, Mas Pur. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Mas Bima Raditya tentang investasi. Apakah ini momentum yang pas juga untuk berinvestasi? Karena selama ini jujurnya, saya selalu ngumpulin uang untuk berinvestasi, tapi boncos-boncos juga. Semoga bonusnya keluar berbarengan dengan THR, jadi punya dana lebih untuk berinvestasi. Startingnya dari bentuk instrumen apa ya, Mas Bima?
Silakan Mas Bima. Oke. Pak Pur udah investasi selama ini tapi boncos-boncos aja. Wah, barangkali ini perlu direvisit dulu Pak Pur, Aha. ininya, instrumennya itu apakah yang dipilih apakah sudah sesuai dengan tujuan dan profil risikonya Pak Pur dulu, itu Aha. dulu gitu Ya, kan. ya. Beda-beda instrumen, beda-beda kategori risiko, beda-beda juga apa namanya durasi atau tenor investasinya gitu. Oke, ya, ya. Kalau mau yang lebih santai, lebih stabil ya, Mm-mm. dan jumlahnya nggak terlalu banyak, barangkali bisa dicoba yang sering kita sampaikan juga, investasi itu kuncinya yang penting mulai dulu. Kalau kita Hmm. cuma ngeliatin harga saham naik turun, harga apa indeks obligasi naik turun, tapi kita sendiri nggak pernah narok modal di situ, ya duit kita nggak akan kena efek apa-apa gitu. Duit kita tetap aja diam di tabungan kan jadinya kan. Nah, jadi mulai aja dulu itu artinya setelah tadi apa namanya alokasi investasinya itu benar-benar dari sisa semua kewajiban kita tadi ya, udah Mm-mm. termasuk STNK segala macam, Pak Pur jangan nanti mencairkan obligasi atau mencairkan reksadana untuk bayar STNK, jangan gitu, itu tambah boncos lagi nanti Pak, karena pastinya pas Gitu. lagi naik malah apa dicairin duluan gitu. Jadi sesuaikan alokasinya, sumber dananya dengan profil risiko Pak Pur sendiri dengan target investasi dan apa kelas risiko dari produknya. Balik ke situ sih Pak Pur gitu. Oke, baik, Kalau baik. murahnya yang mana udah banyak banget sekarang di semua platform ada segala macam jenis bisa. Yes, baik, baik. Semoga terjawab ya, Mas Pur ya. Oke, kita tinggal 4 menit tersisa, jadi saya harus bagi waktu masing-masing memberikan closing statement-nya. Silakan dimulai dari Mas Bima dulu, nanti di closing oleh Pak Teguh. Oke, kalau dari kita pembicaraan terkait banjir rejeki ya bulan ini di minggu-minggu ini gitu. Mhm. Sisi bukan sisa, balik lagi kita tekankan terus gitu. Kewajiban-kewajiban jangan lupa di pos-posnya dipenuhi dulu. Kalau ada duit-duit gede yang harus keluar dalam 2-3 bulan lagi, ada Hmm. Idul Adha beberapa bulan lagi, ada bayar STNK beberapa bulan lagi gitu kan. Mhm. Mhm. Atau kayak Bu Nilam Sari tadi, jangan lupa Bu pajak atas dividen dan kekurangan bayar dari pendapatan di luar gaji gitu ya. Mhm. Mhm. Itu dialokasikan juga. Kalau enggak kan nanti kayak katanya Pak Edwan kemarin malah dapat surat cinta gitu, bukannya seneng gitu kan. Iya, iya, iya. Disiapkan semuanya. Setelah itu seperti tadi Pak Teguh sudah sampaikan juga, kita ngelihatnya bukan hanya dari this particular point in time, duit kita lagi banyak, tapi dalam setahun Aha, sebetulnya kita punya pemasukan itu di angka berapa, aha. pengeluaran di angka berapa, ini posisinya sudah surplus kah atau masih equal, atau ternyata masih kewajiban-kewajiban masih ada. Nah, Hmm. dari situ kita retract lagi sebetulnya kita mestinya ngapain sekarang gitu. Apakah sudah waktunya belanja-belanji ataukah Hmm. kita menyehatkan dulu nih postur keuangan kita untuk masa depan yang lebih lega, lebih sehat, dan tentunya financial smart and wise gitu. Wah, ini wisdomnya luar biasa. Thank you, Mas Bima. Oke, Pak Teguh, silakan. Andai memang berbarengan terimanya THR Mhm. dan terimanya bonus, maka Anda harus bikin prioritas pengeluaran. Oke. Bisa jadi ada kewajiban, misalkan bayar utang yang harus Anda bayarkan. Mhm. Termasuk bayar utang yang nggak pakai jatuh tempo, Mas Daril. Yaitu utang sama teman, utang sama sahabat, Ya, ya, ya. utang sama keluarga. Anda Aha. list down deh. Jangan-jangan Anda punya utang, Andanya lupa. Mhm. Orang inget Anda punya utang sama dia, tapi dia mau nagih kadang-kadang suka Sungkan. segen, ewo, pekewo, dan sebagainya. Sok mulai di list down, di daftar, mana prioritasnya. Prioritas bayar utang jangan-jangan menjadi prioritas utama. Bahkan kalau Anda punya utang, investasinya mungkin bisa sedikit dikurangi atau mungkin ditunda dulu. Mhm. Karena jangan-jangan Anda malah terlilit utang. Apalagi kalau utang-utang yang nggak sehat ya, termasuk utang yang berbunga tinggi, utang yang konsumtif dan sebagainya, biasanya ininya jangka waktunya pendek. Yuk Mhm. segera lunasi sehingga Anda bisa lebih nyaman lagi dalam ini. Setelah itu baru prioritas berikutnya adalah apa-apa yang wajib dalam 1 tahun yang di luar pengeluaran yang rutin bulanan. Setelah Mhm. itu adalah yang wajib juga, tetapi bagian dari planning Anda yaitu investasi. Nah ini, baru setelah itu, oh masih ada alokasi juga, bolehlah belanja sesuai dengan kebutuhan. Udah lama nggak beli baju, bolehlah. Tapi kalau kemarin udah beli baju, ngapain beli baju lagi sesuai dengan kebutuhan?
Tapi jangan lupa juga bayar THR-nya buat orang-orang yang di sekitar Anda. Karena berbagi itu sungguhnya membahagiakan. Yes. Meskipun secara materi berkurang, tapi Iya. berbagi itu membahagiakan. Wah, ini saya pegang omongannya. Jadi besok menjelang Lebaran saya kirimin rekening saya ke Pak Teguh dan juga Mas Bima ya. Berbagi. Nah, I'm just kidding. Mas Bima, terima kasih banyak wisdomnya hari ini. Pak Teguh juga terima kasih banyak ya. Memang semuanya itu kembali kepada Anda. Kami hanya memberikan satu edukasi dan juga literasi tentang pengelolaan keuangan. Dan semoga Anda bisa menjadi seorang pribadi yang cerdas sehubungan dengan tema-tema yang senantiasa kita angkat. Nah, video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa, kalau terus mau belajar, upgrade ilmu Anda, silakan putar ulang tayangan ini. Anda mau sharekan ke tim Anda juga boleh agar mengerti mana yang menjadi sebuah kebutuhan yang harus diprioritaskan atau hanya sebatas sebuah keinginan yang selalu ditunda. Terima kasih, kita ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa belanja-belanja boleh, tapi jadilah konsumen yang cerdas. Saya Daryl Adam. Saya Muhammad Saya Bima. Teguh. Saya Bima Raditya. Smart Financial Wisdom. Smart way Way to to happiness. happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.